wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kancil Tanjung Enim Radio masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Obras kita sore hari ini bersama gestar yaitu bintang tamu Dr. Berta Oktarina SPOG. Beliau juga sebagai Kepala Rumah Sakit Karunia Indah Medika Muara Enim. Nah, Dr. Berta, seperti yang saya tanyakan tadi, motivasinya membangun rumah sakit ini apa sih? Karena tidak semua orang, bukan soal sanggup tidak sanggup, tapi kadang-kadang tidak punya motivasi untuk membangun rumah sakit itu kan. Sementara Anda termotivasi dan sepertinya sekarang kiprahnya makin berkembang itu di rumah sakit itu. Iya, jadi alhamdulillah ya Pak, omongan itu adalah doa. Jadi kita kebetulan saya sama suami itu pacaran tuh sudah hampir 7 tahun ya 7 Pak. 7 tahun ya. Jadi kita dulu ngobrol-ngobrol gitu. Suami orang setan juga? Bukan Pak, ya? Orang beda. Teknik. Orang teknik. Oh, berbeda jauh ya? Iya, beda jauh. Tapi inilah kolaborasi ya? Iya, jadi emang kita dari saya kuliah itu udah pacaran gitu. Jadi udah tahu seluk-beluknya kedokteran, dunia kedokteran gitu ya Pak. Jadi kita dulu ngobrol-ngobrol, ya suatu saat nanti kita bisalah punya rumah sakit gitu kan. Jadi waktu itu udah punya cita-cita, angan-angan ya. Iya, jadi obrolan-obrolan ringan. Alhamdulillah sekarang terwujud. Jadi kenyataan gitu ya Pak. Dulu motivasi sekolah untuk ambil spesialis itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih, cuma untuk ya meningkatkan derajat harkat hidup keluarga lah ya, gitu. Cita-citanya ya supaya anak-anak bisa nge-mall gitu sih Pak, nggak muluk-muluk banget dulu. Pengennya jalan-jalan ya bisa keluar negeri gitu kan. Ya ternyata alhamdulillah Allah kasih lebih dari doa yang kita dulu kita panjatkan gitu kan. Ternyata alhamdulillah sekarang karyawan kita udah hampir 60 Pak. 60 ya. Dari yang cuma 11 orang kita rintis itu di Februari 2016 itu kita klinik masih ruko Pak bentuknya, 5 ruko kita pakai itu, 3 rukonya untuk klinik, 1-nya untuk saya itu. Kemudian 2018 kita kerjasama dengan BPJS gitu, jadi kita bisa melayani dulu persalinan dengan BPJS Pak. Ya. Kemudian kita ini seperti kupu-kupu Pak, jadi dari kepompong gitu kan. Jadi emang dari awal dari betul ya? Dari ulat kepompong, iya. Jadi emang kita dari bawah banget gitu ya Pak. Kemudian kita berubah status menjadi klinik utama dan alhamdulillah di Oktober 2020 kita menjadi rumah sakit ibu dan anak. Itu. Jadi cukup panjang juga perjalanannya. Dan sudah berapa dokter spesialis di sana saat ini? Kalau dokter spesialis alhamdulillah ya banyak ya Pak. Udah ada dokter kandungan sendiri sudah ada 3 ya. Kemudian dokter anaknya ada dokter Ajis, Hendri Ajis. Kemudian ada dokter ortopedi juga. Ortopedi ya. Dokter Doli, ada dokter Ervana, SPKJ. Ada dokter Leni Kopen, rehab medik, MCU juga kita Pak, jadi MCU juga ada dokter Johnny Fitter gitu ya. Kemudian ada dokter Firda itu untuk konseling laktasi, manajemen laktasi kita ada. Kemudian dokter umum kita buka Pak setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bermalam ya. Kemudian dokter penyakit dalam kebetulan ada dokter Dela tapi sekarang lagi ambil konsultan Pak. Gitu. Dokter kecantikan kita ada dokter Noviana, Noviana Salfitri, itu sering juga nih keliling-keliling ke PTBA ya, ibu-ibu PTBA gitu, kasih penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan kulit. Itu kita ada dokter kecantikan sekarang. Nah dari dokter-dokter spesialis ini bisa disebutkan jadwal mereka praktek hari-hari apa? Kalau praktek ada tiap hari Pak. Setiap hari Senin sampai Jumat, rata-rata Senin sampai Jumat ya. Itu
update jadwalnya setiap hari di Instagram Kim, Mbak. Ada Kim boleh. Instagramnya Kim ya. Kim. Facebooknya Kim juga. Facebook Kim. Cuma yang update banget tuh di Instagram. Ya. Jadi boleh teman-teman mau lihat jadwalnya dokter-dokter Kim itu ada di Instagram ya. Jadi para kancers, dari informasi untuk Anda bahwa untuk melihat lebih jauh informasi tentang Rumah Sakit Karunia Indah Medika, Anda bisa ketik di Instagramnya Kim ya. Iya. Ya. Dan sekarang masih menjalin hubungan dengan BPJS? Nah, ini kita lagi mempersiapkan diri untuk akreditasi nih Pak, karena memang cita-cita kita sih pengennya melayani masyarakat lebih luas, lapisannya supaya lebih luas. Kita lagi menyiapkan diri untuk akreditasi. Dengan nanti sudah terakreditasinya RSI Kim ini, insya Allah bisa bekerja sama dengan BPJS. Insya Allah semua lapisan masyarakat bisa kita layani dengan baik. Gitu. Untuk pasien lah ya, atau katakanlah yang sering berkunjung ke Rumah Sakit Kim, ada nggak sih yang dari luar ini? Banyak ya Pak. Banyak ya. Dari mana aja tuh? Pagar Alam, Lahat, itu Empat Lawang. Ada yang dari Indralaya, Kayu Agung, terus mana lagi? Kalau Semendo Semendo. Nah, mereka kan punya alasan tersendiri ya kenapa memilih Kim, bermacam-macam lah. Kalau yang ibu dengar alasan mereka ke Kim, kok kan di sana ada rumah sakit ini, ada rumah sakit itu, mungkin dia punya alasan sendiri. Pelayanan barangkali. Karena ya Pak, dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut mereka taunya nih ada dokter obgyn yang cewek itu pertama gitu ya. Karena sejauh ini ya di Muara Enim ya cuma satu yang cewek. Mungkin mereka dengan pelayanan Kimnya ya Pak, jadi merasa puas. Jadi kalau udah dari jauh-jauh gitu kita sampai pasiennya emang jelas banget ya dapat pelayanan dari kita. Jadi mereka kalau ditanya, tahu dari mana? Dari tetangga nih. Nah yang dari Pagaram saya bilang nih jauh-jauh banget, bisa 3 jam ke sini gitu kan. Iya dok, kami dengar katanya dari tetangga tuh enak, bahkan sampai lahiran pun di sini gitu. Gitu. Jadi ternyata para kancer Tanjung Enim Radio, pelayanan itu memang is the best, nomor 1 dan memang harus tetap dilaksanakan. Masih panjang perbincangan kita, jangan mau tetap di Obras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.